Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litania Amerta. Di episode kali ini mungkin akan sedikit berbeda karena yang kita obrolin kali ini adalah tentang percintaan. Ya mungkin sebelum-sebelumnya bisa dilihat kalau misalnya aku tuh ngobrolin tentang kehidupan lah. Kayak ala-ala si paling ngerti aja gitu tentang hidup. Padahal ya enggak juga gitu. Ya memang enggak sih gitu, enggak ngerti gitu. Tapi apa ya, bantai aja lah situ gitu. Ya jadi di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang patah hati di dalam menjalin hubungan, ataupun dari sekian panjangnya pengalaman-pengalaman percintaan teman-teman. Pasti kan nggak pernah terlepas dari yang namanya patah hati. Dari kita tahu ternyata patah hati itu bisa membuat seseorang berubah. Patah hati itu bisa membuat seseorang yang tadinya ya berubah, yang tadinya dia ceria jadi murung, yang tadinya dia bijak jadi ngerasa kayak nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan yang tadinya dia ngerasa kayak nggak ada apa-apanya justru lebih bijak gitu. Kan ada dua hal yang membuat seseorang itu berubah. Yang pertama, pikirannya terbuka. Yang kedua, hatinya terluka. Dan di patah hati itu adalah yang kedua. Ketika hatinya terluka, seseorang itu berubah. Jadi kayak menurutku sebenarnya patah hati itu perlu supaya kita bisa lebih bijak lagi dalam menentukan arah. Mungkin dulu teman-teman ataupun saya sekalipun ya memang pernah ngerasakan patah hati, dan aku ngerasa bersyukur karena pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Dan bersyukurnya karena patah hati itu bisa membuatku berubah, dan aku ngerasa perubahan itu menjadi lebih baik gitu. Oke, mungkin kayak di awal-awal patah hati aku ngerasa chaos, aku ngerasa kayak nggak pantas untuk dicintai, aku ngerasa kayak dikhianati. Terus padahal aku udah sebaik ini ngejalin hubungan gitu, udah sebaik ini dalam mempertahankan, sebaik ini dalam bersikap gitu, dan menurutku itu benar dulu gitu. Dan ternyata ya kandas gitu kan, kandas terus kayak patah hati, galau-galauan gitu dan sebagainya. Ternyata jadi orang yang baik 100% dalam hubungan itu ya sebenarnya nggak bener juga gitu. Karena kayak akan ada fase kebosanan di dalam hubungan tersebut gitu. Mungkin yang sering diajarkan sama orang lain ataupun di mana lah gitu, bahwasanya kita harus saling menghargai, selalu bersikap baik, saling mengerti, saling saling perhatian lah gitu. Yang tadinya kata saling itu menjadi kata yang jomplang. Jomplangnya kayak, nah jadinya kayak kita aja yang menggunakan itu, kita aja yang perhatian, kita aja yang berbuat baik, kita aja yang menghargai gitu. Sementara kita nggak mendapatkan feedback dari pasangan tersebut gitu. Nah, kita melakukan itu karena ya kita ngerasa bahwasanya ini udah bener gitu. Walaupun nggak dapat feedback, tapi ya udah lakuin aja. Nah, dulu aku berpikir seperti itu, dan aku anggap itu dulu suatu kebenaran ketika aku nggak mendapatkan feedback. Bahkan ketika ada hal yang seharusnya ini patut untuk yang patut untuk dipermasalahkan, karena aku beranggapan baik dan karena aku mikir untuk menjaga hubungan, jadi nggak aku permasalahkan. Dengan mudahnya aku maafkan gitu aja gitu. Nah, aku berpikir bahwasanya hal itu benar, ternyata salah. Nggak semua hal dalam hubungan itu
harus ditoleransi. Ternyata enggak gitu. Ada hal-hal yang memang kita benar-benar untuk marah, untuk keras kepada hal itu ada gitu. Nah, pada saat itu aku menganggap semuanya itu bisa ditoleransi gitu. Jadinya kayak oke, nggak apa-apa, next time jangan lakukan lagi ya, ya kayak gitulah gitu. Dan aku melakukan itu supaya hubungannya baik-baik aja gitu. Ya awal-awal oke gitu, baik, sampai pada suatu ketika rupanya menjalani hubungan seperti itu timbul kebosanan. Ya bosan gitu, nggak ada konflik, ya kayak ceritanya lurus-lurus saja gitu. Dan hal ini aku pahami setelah aku patah hati. Di situ tuh kayak aku mendapatkan hal-hal baru, mendapatkan pemahaman-pemahaman baru yang sebenarnya pemahaman ini udah ada dari dulu, tapi aku menutup itu gitu kan. Jadi di hal baru itu sama kayak sebuah film, sebuah novel. Ya contohnya film aja lah. Film kan kalau misalnya alurnya gitu-gitu doang, ya nggak seru gitu. Misalnya alurnya kayak baik, sukses, baik, nggak pernah gagal, sukses, kayak ya bosen aja gitu. Kayak nggak ada emosinya dalam film tersebut gitu kan. Kayak iya, kayak di misalnya ada suatu anak muda di dalam film ini gitu, pemeran utamanya yang dari lahir dia berusaha keras, terus dari satu pencapaian ke pencapaian lain berhasil gitu. Ya kalau menurutku, kalau misalnya ada film seperti itu kayak bosan aja gitu. Kawan ini kapan gagalnya gitu. Dan hal apa yang bisa dipetik dalam, ya kayak nggak ada hal yang bisa dipetik dari hal itu gitu kan. Nggak ada hal yang bisa dipelajari dari hal itu gitu, karena ya kita nggak tahu gimana caranya bangkit dari kegagalan gitu. Ya walaupun versi orang bangkit dari kegagalan itu berbeda-beda gitu kan, tapi kan dengan adanya hal-hal itu bisa aja menambah referensi baru bagi kita untuk kita ketika gagal, terus kita tahu caranya bangkit itu gimana gitu dengan versi orang tersebut gitu kan. Ibaratnya ya bisa aja referensi itu cocok kita gunakan, bisa aja yang awalnya kita ngerasa referensi itu nggak cocok, pas kita coba berhasil gitu kan. Nah ini enggak, ya begitu juga ketika ngejalanin suatu hubungan, ya kayak lurus-lurus saja, bosen gitu kan. Ya terakhir putus hubungannya gara-gara itu gitu. Ini kayak media curhat jadinya, tapi ya nggak apalah, cerita tentang patah hati lah gitu kan. Nah itu jadi kayak suatu kebosanan. Pada saat itu aku menganggap emang salah ya seperti ini dan ini gitu. Padahal aku udah melakukan yang benar gitu pada saat itu, yang menurutku itu benar gitu. Ternyata salah gitu. Manusia itu butuh, pada dasarnya emosinya itu butuh dipermainkan, butuh ditarik ulur gitu, supaya ada ketertarikan lagi gitu dalam suatu hubungan. Jadi kalau bagi kamu yang ngerasakan ini kisah percintaannya hambar dan segala macem, kayaknya perlu dilakukan itu, perlu dilakukan investasi emosi, perlu dilakukannya tarik ulur emosi supaya seru aja gitu. Karena dulu ketika aku patah hati itu tuh nah gini nih, seseorang yang sedang patah hati itu kayaknya nggak tepat untuk langsung dinasehati pada saat itu gitu, karena kayak biarin aja lah gitu. Misalnya ada orang yang patah hati tuh, hal terbaik itu sebenarnya bukan dinasehati, tapi didengarkan, habis itu dibiarin gitu. Nah besoknya setelah dia belajar untuk pulih, ya ada selang beberapa hari lah, nah itu baru waktu yang tepat untuk menasehati gitu. Kayak ya gitulah kan, kalau misalnya kita punya teman dekat, si teman kita ini mengalami trouble, ya kita saling menasehati gitu. Jadi balik lagi
ke patah hati itu sebenarnya ada hikmah yang bisa diambil, dan sebenarnya ya patah hati itu juga perlu supaya membuat diri kita bisa evaluasi, supaya membuat diri kita bisa introspeksi tentang hal-hal apa yang harus diperbaiki lagi dalam hubungan itu, untuk ini sih, untuk kedepannya gitu. Karena aku ngelihat dari hubungan yang lain, ya kayak teman-teman dekat yang dulu tuh kenapa bisa bertahan, ternyata di hubungan tersebut melibatkan investasi emosi gitu, melibatkan suatu konflik gitu. Jadi kayak ya konflik, marahan gitu kan, zaman sekolah dulu lah. Terus ada teman yang marah sama pacarnya, tapi hubungannya awet-awet aja gitu, dan lama gitu. Ya sekarang nggak tahu sih kabarnya gimana, tapi yang jelas dulu tuh kayak gitu. Melibatkan konflik dalam suatu hubungan tuh penting gitu, dan kayak memang dianjurkan gitu kan. Karena kalau baik-baik aja sebenarnya itu membosankan sih gitu. Iya, karena kayak mungkin di saat ini yang ya saling kasmaran lah, podcast ini nggak tepat untukmu. Ya bisa aja kamu matikan, habis itu ganti ke tontonan lain, ya nggak masalah gitu. Tapi aku harap kamu kembali lagi ke sini ketika kamu sedang patah hati sih. Itu tuh. Ya aku bersyukur aja dari kejadian itu membuat aku saat ini ngerasa sedikit lebih baik dari kemarin. Bahkan aku ngerasa gini, untung aja aku mengalami hal itu ya gitu. Karena kalau enggak, pasti aku nanti tetap sama seperti dulu, nggak mau upgrade diri, dan ngerasa bahwasanya apa yang aku lakukan ini benar. Buktinya sejauh ini hubungannya aman-aman aja gitu. Ternyata setelah patah hati itu tidak tepat gitu. Ya bukan berarti ketika kita menjalin hubungan itu harus melakukan kekerasan gitu. Ya enggak gitu. Maksudnya kayak di dalam hubungan itu nggak semua hal harus ditoleransi. Nah salahnya aku mentoleransi semua itu gitu, dengan alasan untuk ngejaga supaya hubungannya tetap baik, supaya si pacar juga nyaman. Rupanya bosan. Nah, itu dulu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Itu juga bagian dari pengalaman. Mungkin kalau aku nggak pernah ngalamin itu, aku nggak bisa cerita tentang ini. Aku nggak bisa cerita tentang patah hati gitu kan. Dan aku tidak bisa mengatakan bahwasanya patah hati itu perlu gitu. Nah itu, ternyata patah hati itu perlu. Jadi buat teman-teman yang saat ini ngedengerin ketika sedang patah hati, ya nggak apa-apa aja sih gitu. Itu juga perlu. Begitu juga dengan kegagalan yang selama ini kita wujudkan. Ya itu perlu, supaya kan kita bisa lebih bijak lagi dalam menentukan arah, supaya kita bisa mempelajari lagi gitu. Seseorang yang berhasil itu adalah seseorang yang pernah gagal, bukan seseorang yang nggak pernah gagal gitu. Dan itu juga manusiawi. Gagal tuh adalah pendongkrak untuk membuat kita menuju suatu keberhasilan, ya dalam hal apapun itu gitu. Begitu juga dengan patah hati kan. Dengan adanya patah hati, kita juga tahu cara memperlakukan orang nanti ke depannya seperti apa. Dengan adanya patah hati, kita juga tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Dengan adanya patah hati, kita juga tahu gimana caranya untuk sama-sama saling menghargai gitu. Jadi kayak ketika kita udah patah hati terus
evaluasi dan segala macamnya, kita jadi jauh dari kata cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Ya kita ngerasa ya udah, kalau emangnya cintanya nggak berbalas, ya kita nggak usah kasih cinta lagi gitu, kan nggak berbalas gitu. Itu. Nah, yang selama itu aku dapatkan adalah cintaku itu nggak berbalas, kayak aku aja yang cinta sendirian gitu. Capek juga gitu kan, tapi ya mau kayak gini rasanya gitu. Jadi next time ketika nanti cintaku nggak berbalas di orang lain, ya aku tidak harus memberikan itu lagi gitu. Ya ibaratnya nggak dapat feedback nih dari si pasangan, ya udah nggak usah dikasih gitu. Kecuali kebaikan kita terhadap orang lain, mungkin ketika kita menebar kebaikan kepada orang lain, ya kita nggak usah berharap bahwasanya orang itu akan memberikan feedback. Tapi kita berharap sewaktu-waktu kita mengalami ini dan ditolong orang, ya rasanya seneng gitu. Tapi ya kalau di hubungan ini kan sifatnya dua orang, antara kita dan si pasangan. Jadi kayak munafik rasanya ketika kita udah memberikan cinta itu dengan tulus. Kayaknya enggak gitu. Justru kita ingin dia memperlakukan hal yang sama terhadap kita, walaupun hanya sekedar menghargai dari usaha-usaha kita ketika kita memberikan cinta itu gitu. Ya nggak perlu besar, tapi kita cukup dihargai aja dalam hal-hal itu. Intinya kita ingin mendapatkan feedback dari pasangan kita. Itu tuh yang bedanya dari hubungan sosial adalah, kan kalau di hubungan sosial yang saling terkait itu kan bukan cuma dua orang, banyak. Jadi ketika kita nolong si A, ya kita udah nggak usah berharap dia ngasih feedback. Bisa aja feedback itu didapatkan oleh si Z, si X, ataupun si W gitu ya. Karena ya dalam bersosialisasi itu kita berlaku baik selayaknya manusia. Gitu. Jadi ya kalau hubungan percintaan ya agak sedikit beda lah gitu lah ya. Tapi itu tadi, patah hati juga ada hikmahnya. Tuh. Ya mungkin kadar patah hati kita beda-beda. Ada yang patah hati karena diselingkuhi, ada yang patah hati karena dibohongi, dan lain sebagainya. Tapi ya apapun itu semua ada maknanya. Patah hati yang saat ini teman-teman alamin, gitu sih. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litania Amerta. Dan aku minta maaf di obrolan-obrolan ini yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, sehingga aku butuh koreksi dari kawan-kawan di kolom komentar tentang obrolan ini. Atau mungkin bagi kawan-kawan yang pengen curhat, yang pengen ngeluapin unek-uneknya, ya udah luapin aja di kolom komentar, supaya kita bisa diskusi di sana, ataupun aku mendapatkan hal baru dari situ gitu. Entah itu dari koreksi teman-teman tentang ini, ataupun dari pengalaman teman-teman waktu patah hati itu gimana gitu. Oke, sekian dari aku, Litania Amerta. Terima kasih. Boom.